tentang akikah. Mohon tausiahnya, apa hukumnya makan daging akikah yang disembelih karena tidak menurut tuntunan. Apa hukumnya? Tentu ya, daging sembelian, daging akikah yang tidak disembelih, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka kita tidak akan memakan daging yang disembelih tersebut. Mengapa? Karena nanti kita di hadapan Allah akan ditanya. Kita akan ditanya. Kita tahu itu, ilmu itu dari siapa? Ya, pendengaran, penglihatan, nurani kita akan ditanya. Sedangkan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk memakan yang dihalalkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Quran surat apa itu? Al-An'am atau apa? 118 atau? Coba di surat Al-An'am ayat 119. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi wa inna katsiran layudilluna bi ahwaihim bighairi 'ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyembelih orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Nah, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Mengapa kamu tidak mau memakan hewan-hewan atau binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Mengapa tidak mau? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Sedangkan Allah itu sudah menjelaskan kepadamu secara tafsil, secara rinci hewan-hewan yang diharamkan, yang salah satunya disembelih bukan atas nama Allah, kecuali yang sangat-sangat terpaksa kamu untuk memakannya. Allah itu sudah menjelaskan secara rinci, baik langsung Allah sendiri dalam ayat-ayatnya maupun melalui Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya terkait dengan halal haramnya binatang yang boleh dimakan. Salah satunya adalah binatang sembelihan. Itu sudah dijelaskan oleh Allah secara rinci, baik di dalam Al-Quran maupun melalui nabinya dalam sunnah-sunnahnya, sudah sangat rinci. Maka kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, maka mari kita ikuti apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah semaksimal kita. Semaksimal kita. Fattaqullaha mastata'tum. Termasuk ketika kita mau memakan hewan sembelian, maka dilihat dulu, jangan asal makan. Dilihat dulu bagaimana menurut ketetapan Rasulullah. Kalau ternyata ini dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tata cara penyembeliannya, tentu kita tidak akan memakannya. Mengapa? Karena yang kita tahu, nanti kita akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka prinsip yang harus kita pegang
dalam menjalankan syariat ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu prinsip yang pertama. Selama kita belum tahu ilmunya, maka kita tidak akan melaksanakan satu ibadah apapun selama kita belum tahu ilmunya. Karena al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum kita beramal. Mengapa innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, nurani kita, hati kita, itu semua nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu melakukan begitu, kamu melihat dari siapa, kamu mendengar dari siapa, hatimu condong kepada siapa, kok kamu melakukan begitu. Lah semuanya akan ditanya. Maka ini sebagai ikhtiyati bentuk kehati-hatian kita megang prinsip dalam menjalankan syariah ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kemudian Allah juga memerintahkan pada kita ati'ullaha wa ati'ur rasulah wahdharu. Kita diminta untuk hati-hati dalam mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah. Lah salah satu usaha kita untuk berhati-hati, maka semaksimal mungkin wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Semaksimal mungkin apa yang kita lakukan landasannya adalah Allah dan Rasulullah. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan juga yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Perkara ada perbedaan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Di tengah-tengah umat Islam ada perbedaan tidak mengapa. Yang satu meyakini bahwa akikah itu sesuai tuntunan Rasulullah harus disembelih pada hari ketujuh, karena selain hari ketujuh meski ada hadisnya boleh menyembelih di hari ketujuh, kemudian hari ke-14, hari ke-21, meski ada hadisnya namun hadis itu dhaif. Namun demikian ada pula yang meyakini tidak mengapa. Nah ini ada perbedaan. Yang meyakini bahwa hadis hari ke-7, ke-14, ke-21 dan seterusnya itu dhaif, dan meyakini bahwa yang sesuai tuntunan adalah hari ke-7 dalam akikah, ya sudah mengamalkan itu. Namun kalau toh ada umat Islam yang lain meyakini diperbolehkan menyembelih hewan akikah di hari ke-14, 21, ya monggo kita saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Namun di dalam pengajian ini diajarkan semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu yang sudah diketahui. Lah ilmu yang sudah diketahui, maka akikah itu disembelih di hari ke-7. Dahulu Nabi juga mengakikoi cucunya Hasan dan Husain itu pada hari ke-7. Ya, sudah tidak perlu dijadikan ayal-ayalan, tidak perlu ribut-ribut lagi. Kita saling menghormati, saling menghargai. Ya, ada lagi. Ketika kita diberi daging akikah yang disembelih pada hari yang ke-14 atau ke-21, kemudian cara penyembelihannya dengan cara Islami, untuk dagingnya bagaimana Ustaz? Apakah boleh dimakan atau tidak? Ada, coba itu hadisnya tadi dibaca yang hari ke-7, 14, 21. An Abdullah bin Buraidata an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tuzbahu li sab'in wa li arba'a asyrata wa li ihda wa ishrina, rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 303, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. Nah, siapa itu Ismail bin Muslim? Coba lanjutkan itu. Tentang Ismail bin Muslim Al-Maki Al-Jauzajani berkata, ia wahin jiddan. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis. Abu Hatim berkata, ia dhaiful hadis, kacau pikirannya. Nasai berkata, ia matrukul hadis. Lihat Tahdzibut Tahdzib juz 1 halaman 289 nomor 598. Al-aqiqatu tutbahu li sab'in wa li arba'a asyrata wa li ihda wa ishrin. Jadi akikah itu disembelih pada hari ke-7 dan hari ke-14 dan hari ke-21. Jadi hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Memang ada hadis demikian. Namun hadis itu ternyata dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. Terkait dengan Ismail bin Muslim, ada yang mengatakan bahwa ia wahin jiddan, dia sangat lemah sekali. Ada yang mengatakan dhaiful hadis, hadis-hadisnya dhaif dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan pikirannya kacau sehingga tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan sandaran. Ini sependek atau semaksimal yang sudah kita ketahui. Nah, terkait dengan hadis-hadis yang dhaif berkaitan dengan hukum, tentu kita tidak mengamalkan kalau hadis itu dhaif. Lah bagaimana? Tadi hewan akikah disembelih sesuai dengan syariat Islam. Artinya menyembelihnya disebut asma Allah. Apakah dagingnya bisa dimakan? Ya, menyembelihnya disebut nama Allah. Ya, namun ternyata hewan tersebut disembelih di luar hari ke-7, setelah hari ke-7, mungkin hari ke-14, ke-21 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah kita bagaimana? Ya saat ini di sini diajarkan ya kita tidak memakan daging itu. Karena dilakukan disembelih di luar hari ke-7. Memang ini terjadi perbedaan paham, perbedaan pendapat. Ya sudah, mari saling menghargai. Jangan saling menghujat, jangan saling menyalah-nyalahkan. Ya, kita saling menghargai. Kita tidak memaksa orang yang memang meyakini bahwa akikah itu boleh di hari 14, 21 dan seterusnya kelipatan 7. Dan orang yang berpaham demikian tentu juga tidak bisa memaksa orang yang berkeyakinan bahwa akikah itu sesuai dengan tuntunan Nabi disembelih di hari ke-7. Karena dulu Nabi juga mengakikahi cucunya pada hari ke-7. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Di brosur halaman 4, hadis yang paling atas. An Salman bin Amir ad-Dhabiyi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhul adza. Rawahul Bukhari. Dari Salman bin Amir az-Dhabi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu ada akikahnya, maka sembelihlah binatang akikah untuknya dan buanglah kotoran darinya, yakni cukurlah rambutnya. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat dan buanglah kotoran darinya atau cukurlah rambutnya, ini maksudnya seperti apa, Ustaz? Nah itu sudah jelas. Dan buanglah kotoran darinya. Wa amitu anhul ada, maksudnya apa? Cukurlah rambutnya. Jadi seorang anak itu yang baru dilahirkan,
itu rambut yang ada pada anak ketika baru dilahirkan dari rahim ibunya itu disunahkan untuk dicukur karena itu kotor. Maka Nabi perintahkan kepada umatnya, Nabi pernah bersabda, kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadeh atau tergantung dengan akikohnya. Tutbahu anhu yauma sabi'ihi, yang disembelih untuknya pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Wa yuhlaku, dan dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberi nama. Jadi rambut yang baru keluar dari seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya itu adalah kotoran, maka disunahkan atau Nabi kita memerintahkan agar rambut tersebut dicukur, agar rambut tersebut dibuang kotoran yang ada pada dirinya. Dalam hal ini rambut pasca kelahirannya itu hendaknya dibuang. Nah, ini sudah sangat jelas yang dimaksud wa amitu anhul adza, buanglah kotoran darinya, maksudnya yaitu mencukur rambutnya. Ya, ada lagi.